Selamat pagi Bu Guru. Oke, Bu buka pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu Guru. Hadir semua Bu Guru. Oke, minggu lalu Ibu telah menjelaskan tentang pengertian dasar, tentang kebutuhan. Nah, adakah di sini anak-anak yang mau mengulang tentang pengertian kebutuhan? Ya, saya. Ya, silakan Erni. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, Saya juga, Bu. Ya, silakan. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Benar sekali, lengkap sekali. Oke, gue akan jelaskan kembali ya tentang pengertian kebutuhan. Jadi pengertian kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda ataupun jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani manusia tersebut. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kebutuhan dan juga hal-hal apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, untuk indikator pencapaiannya, yang pertama adalah mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan dan juga mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan dan juga siswa dapat mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, silakan anak-anak perhatikan media pembelajaran pojok kebutuhan di samping Ibu. Siap, Bu. Silakan diperhatikan. Jadi, kebutuhan itu berdasarkan klasifikasinya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya. Setelah perhatikan yang paling atas sendiri. Jadi, menurut intensitas kegunaannya, kebutuhan itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, lalu tersier. Nah, untuk kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling penting yang harus dipenuhi oleh manusia yang menginginkan hidup layak. Nah, kebutuhan primer itu contohnya adalah kebutuhan akan sandang pangan dan juga papan. Nah, sandang itu adalah baju dan juga ada makanan dan juga papan itu adalah rumah. Nah, untuk selanjutnya adalah kebutuhan sekunder, di mana sekunder ini berasal dari bahasa Latin yang artinya kedua. Nah, kebutuhan sekunder ini timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer manusia. Contoh dari kebutuhan sekunder di sini Ibu contohkan adalah alat tulis sekolah dan juga laptop. Nah, untuk lainnya seperti kursi, meja, itu merupakan termasuk dalam salah satu contoh kebutuhan sekunder. Untuk yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini berasal dari bahasa Latin yang artinya ketiga. Jadi, tingkat pemenuhannya adalah setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Batas antara kebutuhan sekunder dan tersier untuk setiap orang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini ditentukan oleh kedudukan dan status ekonomi seseorang di masyarakat. Contoh dari kebutuhan tersier adalah mobil mewah, liburan ke luar negeri, berlian, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan subjek, di mana kebutuhan berdasarkan subjek ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Yang pertama ada kebutuhan individu. Nah, kebutuhan individu itu merupakan kebutuhan perseorangan. Jadi kebutuhan individu itu setiap orang akan berbeda-beda. Contohnya di sini adalah petani dan juga siswa. Nah, kalau petani membutuhkan cangkul, pupuk dan lain sebagainya. Nah, ini akan berbeda kebutuhannya dengan siswa.
siswa saat sekolah dia tidak memerlukan cakul, tetapi dia memerlukan alat tulis, membutuhkan tas, seragam, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada kebutuhan kolektif. Nah, kolektif ini adalah kebutuhan bersama atau kelompok yang pastinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama atau umum. Misalnya, di sini Ibu contohkan adalah pasar dan juga taman bermain. Untuk yang lainnya, contohnya seperti jalan raya, sekolah, mal, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifat. Ini dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Nah, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik kita. Misalnya di sini adalah istirahat atau tidur dan olahraga. Karena olahraga dan juga istirahat di situ memberikan kelebihan kepada jasmani kita atau fisik kita. Gitu. Untuk selanjutnya ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang bersifat rohani, berhubungan dengan kesehatan jiwa. Dan di sini Ibu contohkan adalah belajar, lalu holiday atau liburan, dan contoh lainnya adalah beribadah, rasa nyaman, rasa cinta, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya atau yang terakhir di sini ada kebutuhan berdasarkan waktunya. Ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Di mana kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda. Nah, contohnya adalah di sini Ibu contohkan obat. Karena saat kita sakit, kita segera membutuhkan obat. Karena kalau tidak, sakit kita akan menjadi semakin parah dan bahkan tidak bisa diobati. Contoh lainnya adalah rasa lapar. Saat kita lapar, kita akan membutuhkan makanan segera. Dan untuk kebutuhan masa akan datang, di sini adalah kebutuhan yang dapat dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena tidak mendesak. Nah, contoh kebutuhan masa akan datang di sini Ibu contohkan asuransi. Ibu akan menjelaskan hal-hal apa aja sih yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, Ibu tuliskan ya. Yang pertama di sini faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada peradaban. Oke, peradaban atau zaman. Nah, jadi peradaban ini menjadi salah satu faktor yang membuat kebutuhan tiap zaman itu berbeda. Apabila kita contohkan, kita melihat nenek kita misalnya. Nah, nenek kita pada zaman dahulu makan dia hanya cukup memakan seperti umbi-umbian, seperti itu, sayur-sayuran. Akan tetapi pada zaman sekarang kita sudah makanannya pun sudah beralih kepada makanan instan, seperti contohnya mie instan dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan sandang pun berbeda. Pada zaman dahulu nenek moyang kita menggunakan kulit kayu sebagai baju mereka ataupun kulit hewan sebagai baju mereka. Kan tapi saat zaman sekarang kita menggunakan kain walvis dan sebagainya. Untuk yang kedua ada kondisi alam atau lingkungan. Nah, jadi kondisi alam atau lingkungan ini juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Kita contohkan di Eropa misalnya, atau di Korea. Korea memerlukan baju yang tebal karena di sana musim dinginnya berbeda dengan orang Indonesia. Jadi mereka lebih pada konsumtif kepada baju yang berbahan tebal. Tetapi di Indonesia berbeda. Indonesia memerlukan baju yang tipis dan lain sebagainya. Yang ketiga, di sini ada adat. Nah, adat istiadat atau tradisi juga banyak mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu ataupun kelompok. Contohnya,
pria Jawa kebanyakan di sini mereka menggunakan belangkon. Sementara pria di daerah lainnya tidak demikian. Nah, misalnya juga pernikahan adat Batak, rata-rata mereka membutuhkan yang namanya kain ulos untuk menghadiri pesta pernikahan saudara-saudaranya. Sedangkan dalam adat yang lainnya tidak. Untuk selanjutnya, yang terakhir di sini faktor yang mempengaruhi tentang kebutuhan adalah agama. Nah, contohnya, contoh yang mempengaruhi agama menjadi kebutuhan orang lain. Contohnya adalah umat yang beragama Islam cukup membutuhkan mukena, sajadah, Al-Quran dalam beribadah. Sedangkan orang yang beragama Hindu, mereka juga masih membutuhkan sesajen untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam beribadah. Nah, Ibu telah menjelaskan mengenai jenis-jenis kebutuhan dan juga macam-macam faktor-faktor kebutuhan. Adakah di sini anak-anak yang ingin bertanya? Ada Bu Guru. Ya, silakan Dina. Kalau semisal orang tuanya saya mau beli apartemen, itu termasuk kebutuhan apa Bu Guru? Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah Ibu dan Bapak Rina sudah punya rumah? Sudah Bu Guru. Berarti kebutuhan akan apartemen di situ masuk dalam kebutuhan intensitas yang tersier. Kenapa? Karena kebutuhan akan primernya sudah terpenuhi, yaitu kebutuhan akan rumah yang layak. Oh gitu Bu Guru. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Gak ada Bu Guru. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap kalian paham dan Ibu akan memberikan review pada kalian. Nah, ini tolong dibagikan ke teman-temannya. Kertas yang Ibu berikan itu berisi sebuah soal. Nah, nanti Ibu mau kalau yang memang ada tuliskan, maka silakan tuliskan ke depan. Ibu akan beri waktu kalian 5 menit untuk menjawab, untuk memikirkan jawabannya. Ya Bu Guru. Gimana? Sudah selesai menjawab? Sudah Bu Guru. Oke, dimulai dari Annie. Annie dapat soal apa? Sebutkan jenis-jenis kebutuhan. Oke, silakan ditulis di depan. Sana cepet. Ini nggak usah sama dulu. Spidol. Oke. Jawaban Annie benar ya? Ya Bu Guru. Sesuai dengan pojok kebutuhan yang sudah Ibu sediakan di depan.
Ya, betul sekali. Selanjutnya Rina. Ya, Bu. Rina dapat pertanyaan apa? Dapat pertanyaan, sebutkan 4 hal yang mempengaruhi kebutuhan, Bu Guru. Ya, coba ke depan dan sebutkan apa saja hal-hal tersebut. Silakan Rina. Nah, coba Rina tadi sebutkan apa aja. Yang pertama peradaban, dan yang kedua kondisi alam atau lingkungan, yang ketiga adat, dan yang keempat agama, Bu Guru. Ya, betul sekali. Silakan duduk kembali. Kamu maksud teman-teman tadi sudah maju. Nah, Ibu akan memberikan sebuah hadiah untuk kalian karena kalian telah berani gitu maju ke depan. Tadi siapa sudah yang maju ke depan? Ada Rina. siapa? Erni. Iya, Rina sama Erni ya. Ya, Ya, Nah, Bu Guru. silakan maju ke depan. Ibu memberikan sebuah cerpen untuk kalian. Ini ada si kecil yang nakal. Nah, untuk Rina ya. Kasih, Bu Guru. Untuk Erni ini ada buku-buku tentang kamus ekonomi. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kita sampai pada temuan terakhir ya. Jadi tadi Erni mendapatkan soal tentang jenis-jenis kebutuhan. Nah, mari kita ingat lagi. Jadi jenis-jenis kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama menurut intensitas, di sini dibagi lagi menjadi 3. Apa aja tadi? Primer, sekunder, tersier. Oke, untuk selanjutnya ada menurut subjek, dibagi lagi menjadi 2 yaitu Individu dan kolektif. untuk selanjutnya menurut sifat yaitu Jasmani dan rohani, Bu Guru. yang terakhir berdasarkan waktu yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu Sekarang dan masa yang akan datang. ya benar sekali. Nah, untuk hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan yang telah Ibu jelaskan tadi ada 4 faktor. Apa aja tadi yang pertama? Apa aja yang pertama tentang Peradaban, yang kedua kondisi alam dan lingkungan, betul sekali. Yang ketiga adat, yang terakhir agama. ya benar sekali. Nah, untuk kalian, untuk oleh-oleh dibawa pulang nih ya. Selain Ibu memberikan hadiah kepada kalian semua yang telah aktif hari ini, Ibu juga memberikan kalian hadiah lain. Yeay. Itu berupa tugas. Nah, jadi kalian memberikan contoh menurut kalian sendiri tentang jenis-jenis kebutuhan ini. Jadi nanti primer contohnya apa, kayak gitu. Dan nanti kalian kumpulkan di minggu yang akan datang. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Bu Guru. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum